Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku, Chenny. Dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal Chart Pahamify ke-1 tahun 2024. Ya, jadi ini merupakan soal Chart 2024 ya, cukup jauh ya. Sebenarnya aku iseng-iseng aja sih buat latihan gitu ya. Siapa tahu bisa menambah ilmu kan? Well, of course selalu menambah ilmu. Dan di sini aku akan bahas di subtas PPU. Oh ya, nanti buat teman-teman yang mau sekiranya nih mau mendapatkan PDF ini secara gratis, nanti bisa komen aja di kolom komentar, Kak minta PDF-nya buat belajar gitu. Soalnya kadang aku suka lupa buat taruh di description box ataupun di comment section ya. Okay, without any further ado, let's just get into. Nah, untuk soal yang pertama, Oke, kita di sini ditanyakan terkait berdasarkan, ya aku kasih warna yang berbeda ya, karena di soal selanjutnya itu terdapat suatu kesalahan lah ya, mungkin dari authornya yang bikin, writernya sih. Kata yang tepat, kata yang mengalami perubahan makna, ya. Di sini kita sebenarnya tinggal lihat aja kalimat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Guys, by the way kok kalian bertanya-tanya kapan aku record videonya ini udah jam setengah 12 malam ya, dan kalian bisa lihat mataku, oh my god, sebenarnya aku pengen tidur, cuman aku harus belajar. Nah, di sini ya, kita lihat dari kalimat 1, apakah terdapat makna lain ya? Maksudnya dia mengalami perubahan makna itu, misalnya nih, kata-kata yang biasanya dipakai pada konteks-konteks tertentu, dia punya makna lain. Nah, misalnya gini, pada pandemi COVID-19, banyak warga Indonesia mengalami kelumpuhan. Nah, kelumpuhan itu kan biasanya something related to medical ya. And a condition in which you guys, not you guys ya, someone, they can't really move freely at their own, right? Nah, berarti kan ketika ketidakbebasan gitu kan. Dan dalam konteks ini kelumpuhan itu ya artinya bisa dalam konteks ekonomi, itu makin jadi melemah gitu kan ya. Jadi seperti itu artinya perubahan makna. Kalau misalnya kita lihat dari kalimat 1, selama Euro 2020, Mancini telah memberikan kesempatan tampil kepada 25. Nah, ini dia tidak ada sama sekali ya. Ini udah denotatif semuanya. Kalau yang kedua, satu-satunya pemain skuad Italia yang belum diberi kesempatan bermain adalah kiper pelapis asal Napoli, Alex Meret. Nah, ini dia juga tidak mengalami perubahan makna, oke? Kalau kita lihat yang ketiga, keputusan itu berasal dari pengalaman buruk Mancini pada Piala Dunia 1990. Nah, ini dia juga nggak ada makna lain. Kita lihat kalimat 4. Waktu itu Mancini tergabung dalam skuad Italia arahan bla 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 yang sukses mengakhiri turnamen sebagai peringkat ketiga. Oh my god, ini rambutku masuk-masuk mulut ya. Baru habis cuci rambut. Nggak ada juga ya. Nah sekarang coba kita lihat kalimat 5 ya. Berarti ini udah pasti jawabannya. Memori buruknya sudah lenyap dan Mancini menebus memorinya itu di Euro 2020 dengan memberikan jam terbang untuk 25 pemain pilihannya. Nah, di sini terdapat banyak sekali ya kata-kata yang mengalami perubahan makna. Oke, jadi kita coba telisik satu persatu. Yang pertama, sudah lenyap. Nah, lenyap itu kan berarti sudah tidak ada ya di muka bumi. Dan maksud dari kata lenyap konteks ini ya, lenyap itu artinya sudah hilang. Oke, dia sudah hilang. Tapi kalau berdasarkan KBBI, lenyap itu kan ya dia musnah dari permukaan bumi gitu kan. Nah, menebus. Menebus ini dia mengalami perubahan makna ya. Menebus memorinya itu maksudnya dia menebus itu kan dia aku nggak tahu nih ya. Aku actually I'm not sure if menebus itu dia mengalami perubahan makna. Tapi kalau misalnya kita lihat menebus itu kan seperti menggantikan kan ya, menggantikan memorinya itu. So I think menebus bukan ya. So dia bukan ya menurutku. Tapi kalau misalnya teman-teman punya opinion lain bisa dicek, bisa di komen ya. Nah berarti di sini ya memberikan jam terbang ya. Jam terbang itu bukan berarti dia terbang gitu. Berapa lama dia terbang, tetapi jam terbang ini dia specifically membahas seberapa banyak orang itu berlatih ya. Jadi seberapa sering itu. Seberapa sering ini tuh
orang itu melakukan sesuatu. Nah, berarti jam terbang ini dia juga mengalami perubahan makna gitu kan. Begitu juga dia dengan lenyap ya, yang artinya itu hilang. Oke, berarti jawabannya sudah tentu yang E. Kita lanjut ke dua. Nah, ini nih soal yang aku bilang ada kesalahan dari writernya. Kata yang bermakna sama ya, berarti ini kita akan mencari terkait sinonim, menggantikan kata bercetak tebal. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nanti perhatikan di teks, itu sama sekali nggak ada kata yang bercetak tebal. Makanya tadi aku warnain tuh kan, nih. Nah, kesempatan ya. Jadi kita cari mana yang artinya itu sama dengan kesempatan, oke? Jadi kita di sini mencari sinonim dari kesempatan. Nah, sekarang coba kita analisis satu persatu. Kalau misalnya taksa, nah mungkin beberapa di sini ada yang baru ya. Taksa itu secara sederhana something that is ambiguous, ya, sesuatu hal yang ambigu. Nah, kalau tulat itu 3 hari setelah today, ya, 3 hari setelah hari ini ya. Jadi kalau misalnya 2 hari kan lusa ya, jadi sehari setelah lusa itu tulat. Niscaya itu niscaya itu dengan penuh harapan ya. Niscaya kita dapat mendapat niscaya kita dapat lolos PTN impian gitu kan. Semoga kita bisa dapat PTN impian gitu ya. Lebih ke harapan sih niscaya ini. Aku belum sempat cek di KBBI apa arti niscaya. Tapi yang pasti niscaya ini kan dia tidak relate dengan sebuah kesempatan. Nah, berarti kans ini, kalau teman-teman sadar, ini dia berasal dari bahasa Inggris, ya. Chance. Chance itu apa artinya? Ya, ini dia artinya peluang, ya, atau kesempatan. Nah, berarti kita tahu jawabannya itu adalah yang D. Kalau claim ini merupakan apa? Sebuah nyata. Ya, berarti sudah tentu jawabannya itu adalah yang kans. Ingat aja dia berasal dari bahasa Inggris ya, chance. Chance yang artinya peluang dan juga kesempatan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini sebenarnya, well, ini kata rujukan ya. Kayaknya udah aku bahas beberapa kali, jadi nggak akan aku bahas lagi. Nah, kita coba lihat di sini ya, soal nomor 34. Ini cukup interesting nih. Manakah yang termasuk istilah khusus? Nah, istilah khusus kita lihat aja langsung ya. Partikulat. Nah, partikulat ini dia memiliki istilah khusus, teman-teman. Kira-kira ada yang tahu? Nah, kalau misalnya kalian beberapa dari kalian ini ada anak IPA ya, berarti jawabannya adalah yang E. Karena dia di sini punya arti khusus gitu loh. Dia punya definisi. Ya, aku tahu sih kalau misalnya lokal aktivitas masker sama efektif ya, mereka punya apa? Mereka punya definisi. Tapi apakah definisinya ini merupakan suatu istilah? Enggak kan? Nah, partikulat itu adalah partikel kecil yang ukurannya itu sangat-sangat kecil ya. Kalau kalian tahu PM 2.5 kalau nggak salah, PM4 kalau nggak salah ya. Jadi di sini dia ukurannya berapa? Nanometer ya. Dia ukurannya nanometer. Berarti di sini dia membicarakan terkait partikel-partikel yang ukurannya itu sangat kecil ya. Nanti teman-teman kalau bisa dilihat, partikulat ini dia juga memiliki sebuah makna di KBBI yang artinya itu partikel yang ukuran sangat kecil dan di sini tuh dia dapat membahayakan tubuh manusia. Oke? Berarti jawabannya adalah yang E. Jadi sini kita coba cari aja sih mana kira-kira yang istilah khusus. Nah, kalau misalnya istilah khusus berarti itu istilah yang jarang-jarang nih kita dengar ya. Nggak di setiap saat kita dengar istilahnya tersebut. Kita lanjut ke soal nomor. Nah, ini cukup panjang sih ya guys ya. Jadi aku nggak tulis. Nah, ini dia juga cukup panjang. Nah, sebenarnya 41 nih aku agak kurang serak ya jawabannya. Jawabannya itu
Kita lihat dulu soalnya. Ya, di sini ditanyakan makna kata ambang pada teks ya. Kita lihat nih, ambang tuh di sini berarti kan teknologi tersebut sih. Nah, sih nih ya. Teknologi tersebut juga bisa membantu melestarikan spesies yang berada di ambang kepunahan serta memulihkan hewan punah akibat manusia. Nah, tadi aku udah sempet cek lagi di KBBI ya. Pertama, ya berarti kita ujung-ujungnya harus tahu KBBI sih guys ya. Ambang ini dia memiliki beberapa makna ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, di sini dia ngomongin tentang apa ya? Spesiesnya ini dia berada di ambang kepunahan. Nah, kalau kita membicarakan ya dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita sedang berada di ambang. Berarti kan kita sedang berada di suatu tempat yang mendekati suatu hal gitu. Berarti ambang ini definisi pertamanya itu adalah mendekati suatu kejadian. Nah, aku tulis mungkin di sini ya. Ambang ya, ini ya. Ini definisi pertamanya menurut KBBI itu adalah mendekati suatu peristiwa. Nah, peristiwa apa yang didekati itu adalah peristiwa kepunahan, ya kan? Nah, arti kedua itu terkait dengan muara. Dan yang ketiga itu adalah tingkat. Nah, karena di sini udah jelas-jelas ya, ada satu yang disebut berarti tingkat. Berarti kita tahu bahwa tingkat ini adalah jawabannya. Nah, kenapa hampir batas tempat angka dia juga nggak masuk gitu kan? Terutama batas. Karena kan kita tahu ya, kalau kita membicarakan terkait batas, kita basically membicarakan terkait pemisah ya. Ya, pemisah. Apakah kepunahan ini merupakan sebuah pemisah? Tidak kan? Kepunahan ini merupakan suatu tingkat ya. Tingkat kepunahan berada di suatu ambang kepunahan. Berarti dia sudah memiliki tingkatan tertentu ya. Kalau hampir sebenarnya tinggal kita masukkan aja sih ya. Hampir kepunahan, apakah logis? Enggak kan? Berarti tingkat kepunahan ya. Kalau kita lihat lagi pun berada di tingkat kepunahan ya. Kepunahan itu termasuk ke suatu tingkat gitu kan. Bahwa oh iya spesiesnya makin sedikit nih ya. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Walaupun ini sebenarnya debatable sih kalau misalnya kita hanya merujuk dari KBBI itu kan kadang well not really secara definisi iya maybe tapi kalau di ngomongin secara langsung tuh enggak. Tapi kita kali ini ikutin KBBI itu artinya dia tingkat. Oke? Sekarang kita lanjut bahas soal nomor. Nah, nih ya. Lagi-lagi ini terkait frasa rujukannya. Kata ini pada frasa film ini merujuk pada, nah di sini aku kasih ini kemenangan film ini. Nah, hati-hati. Biasanya kan di bimbel-bimbel itu kan sering dibilang ya, lihat aja langsung kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya ngomongin apa? Ini kan ada nih, Ali dan Ratu-Ratu Queens ini apa? Ini kan film ya. Tapi coba kita baca terlebih dahulu, ya kan? Baca terlebih dahulu ini. Dalam kategori tersebut, penyalin cahaya berhasil mengalahkan Ali-Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ya, kemenangan film ini, berarti film ini dia merujuk kemana? Ya si penyalin cahayanya ini, gitu kan? Dia merujuk ke penyalin cahaya. Berarti jawabannya sudah tentu yang penyalin cahaya. Ini agak main-main ya. Ya. Penyalin cahaya. Oke. Nah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini ya guys. Nggak panjang-panjang banget soalnya aku mau tidur. Thank you so much for watching till the end and see you on the next study session with me, Chenny, in Chenny Study Hub. Bye-bye!